Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Sari dengan NIM 3424036. Di sini saya akan membuat tugas pidato untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Endang Wahyuningsi. Silahkan dilihat videonya. Buah mangga sedang ranum, diberi sambal enak rasanya. Kuucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja masuk ke judul pidato saya, yaitu berbakti kepada orang tua. Setiap manusia yang lahir ke atas dunia pasti memiliki yang namanya orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ibu yang mengurus kita mulai dari kita lahir hingga sekarang, dan ayah yang memberikan kita nafkah. Ia rela membanting tulangnya demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Merekalah yang telah merawat kita mulai dari kita lahir ke atas dunia hingga sekarang, sampai kita tidak mungkin bisa membalas jasa mereka. Dan merekalah manusia yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, untuk membesarkan kita, merawat kita, dan menjaga kita. Kita harus selalu berbakti kepada orang tua karena merekalah yang telah merawat dan membesarkan kita dengan sabar sampai detik ini. Sebisa mungkin kita juga harus membanggakan orang tua sebagai tanda bakti kita terhadap mereka. Tidak hanya itu, janganlah kita masuk ke dalam golongan anak yang durhaka karena tidak berbakti kepada ayah dan ibu. Merekalah selalu berusaha menafkahi kita dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kita harus selalu berbakti kepada orang tua sebagaimana mereka telah berbaik hati kepada kita. Karena apabila orang tua sudah tiada, kita akan menyesal di kemudian hari. Karena tidak berlaku baik kepada mereka. Ada sebagian anak yang kehilangan salah satu orang tuanya, atau ada juga yang kehilangan salah kedua-duanya, dan ada juga yang masih dari bayi sudah tidak bisa merasakan hangatnya pelukan dari orang tuanya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih bisa merasakan hangatnya pelukan kedua orang tua, janganlah sesekali kalian membantah atau membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kalian dari kecil hingga saat ini. Bagi kita yang masih bisa merasakan pendidikan hingga saat ini, hal itu tersebut berkat perjuangan dari orang tua kita yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan kita sebagai seorang anak sangat ingin membalaskan jasa-jasa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna
عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara salah satunya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan perkataan yang kasar, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang atau manusia yang durhaka kepada orang tuanya. Barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, sama halnya merusak hubungan dengan Tuhannya, sebab balasannya tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada manusia yang boleh kita sujud kepadanya, maka manusia yang pantas kita sembah itu adalah ibu. Tapi sujud manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk memuliakan ibu. Banyak kasus yang terjadi di tengah kaum muslimin, khususnya mulai dari anak membangkang kedua orang tua, anak yang tak ingat lagi kepada orang tua, dan banyak kasus kedurhakaan kini merajalela. Jika seorang ibu ridho kepada anaknya, maka doa akan mengiringi setiap langkah anaknya. Niscaya rahmat, taufik dan pertolongan Allah senantiasa menyertainya. Sebaliknya, jika hati seorang ibu terluka lalu dia mengadu kepada Allah, maka cepat atau lambat keadaan si anak akan berwujud seperti kutukannya. Berlaku baiklah atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan kewajiban bagi setiap anak kepada kedua orang tuanya. Begitu banyak yang dijelaskan di dalam Al-Quran keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya, ibu telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihinya selama 2 tahun. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 2 kewajiban kepada manusia. Kewajiban yang pertama hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kewajiban yang kedua adalah berlaku baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita menyelesaikan dua kewajiban tersebut dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada manusia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekian penyampaian pidato saya hari ini. Sebelum saya mengakhiri pidato hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Bang Rahmat datang dengan berani ke dokter untuk mencabut gigi. Izinkan saya mengakhiri pidato ini. Jangan kangen, besok ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.